Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran SKI kelas 8. Setelah kalian mempelajari tentang biografi ilmuwan Muslim Al-Kindi yang disebut sebagai filosof Muslim pertama, kalian akan belajar dan lebih mengenal lagi tentang seorang alim dan ulama yang disebut sebagai Hujjatul Islam. Tapi lebih dahulu kita berdoa, semoga ilmu kita bermanfaat. Berdoa mulai. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali, lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Dia lahir di kota kecil yang terletak di dekat Tus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Sejak kecil Al-Ghazali dikenal sebagai anak yang senang menuntut ilmu. Sejak masa kanak-kanak, ia telah belajar dengan sejumlah guru di kota kelahirannya, termasuk dalam bidang ilmu fikih kepada seorang guru bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Rizqani. Kemudian pada masa mudanya, ia belajar di Nisyapur, juga di Khurasan. Di sana beliau menjadi murid Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang merupakan guru besar di Madrasah An-Nizfirniyah Nisyapur. Al-Ghazali belajar teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme, dan ilmu-ilmu alam. Berdasarkan kecerdasan dan kemauannya yang luar biasa, Al-Juwaini kemudian memberinya gelar Bahrul Mughriq, yaitu artinya laut tak bertepi. Al-Ghazali kemudian meninggalkan Naisabur setelah Imam Al-Juwaini meninggal dunia pada tahun 478 Hijriah. Pada tahun 1091 Masehi, ia diangkat oleh Menteri Nizam Al-Mulk sebagai guru besar di sebuah madrasah bernama Madrasah Nizamiyah, Baghdad. Di samping menjadi guru besar, beliau juga menjadi mufti kerajaan sebagai penasihat dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di dalam masyarakat. 4 tahun lamanya Al-Ghazali memangku jabatan tersebut, bergelimang ilmu pengetahuan dan kemewahan duniawi. Di masa inilah dia banyak menulis buku-buku ilmiah dan filsafat. Tetapi keadaan yang demikian tidak selamanya menenteramkan hatinya. Akhirnya dia menyingkir dari kursi kebesaran ilmiahnya di Baghdad menuju ke Mekah, kemudian ke Damaskus dan tinggal di sana untuk beribadah. Ia mulai tentram dengan jalannya di Damaskus, yakni jalan sufi. Ia tak lagi mengandalkan akal semata-mata, tetapi juga kekuatan nur yang dilimpahkan Tuhan kepada hambanya. Setelah mengajar di berbagai tempat seperti di Baghdad, Syam, dan Naisabur, akhirnya beliau kembali ke kota kelahirannya, Tus. Di sini ia menghabiskan hari-harinya dengan mengajar dan beribadah sampai ia dipanggil Tuhan ke hadiratnya pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi dalam usia 55 tahun. Al-Imam Al-Ghazali mempelajari beberapa filsafat baik Yunani maupun dari pendapat-pendapat filosof. Imam Al-Ghazali mendapatkan pernyataan-pernyataan yang tidak kuat, bahkan banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali menyerang dan membantah pernyataan-pernyataan filosof Yunani dan Islam dalam beberapa persoalan.
Al-Ghazali mendapat gelar kehormatan Hujjatul Islam atas pembelaannya yang mengagumkan terhadap agama Islam, terutama terhadap kaum Batiniyah dan kaum filosof. Dia seorang ulama, pendidik, ahli pikir dalam ilmunya, dan pengarang yang produktif. Karya-karya tulisnya meliputi berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Berikut beberapa warisan dari karya ilmiah yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran umat Islam. Yang pertama ada Maqasid al-Falasifah, yaitu tujuan-tujuan para filosof. Karangan pertama yang berisi masalah-masalah filsafat. Yang kedua ada Tahafut al-Falasifah, kekacauan pikiran para filosof, yang dikarang ketika jiwanya dilanda keraguan-raguan di Baghdad, dan Al-Ghazali mengecam filsafat para filosof dengan keras. Yang ketiga, kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, merupakan karya terbesarnya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Yerusalem, Hijaz, dan Tus. Yang keempat, Mi'yar al-Ilm, kriteria ilmu-ilmu. Yang kelima, Al-Munqidh min ad-Dalal, penyelamat dari kesatuan. Yang keenam, Al-Ma'rifah al-Aqliyah, yaitu pengetahuan yang rasional, dan masih banyak yang lainnya. Abu Hamid Al-Ghazali merupakan sastrawan sekaligus pemikir muslim yang memberikan kontribusi besar dalam keilmuan Islam. Hampir setengah dari usianya ia habiskan untuk mendalami pengetahuan dan mengajarkan pengetahuan hingga banyak tokoh dunia terpukau oleh Al-Ghazali lewat karya-karya dan ajaran sufistiknya. Demikian anak-anak biografi singkat dari sang Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Semoga biografi ini mampu memberikan hikmah pada diri kalian agar kalian tidak menyerah dalam mendalami ilmu pengetahuan apapun itu bidangnya. Yang paling pokok ialah jadi manusia yang berguna dan kejarlah apa yang kamu cita-citakan setinggi-tingginya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita semua dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya yang akan membahas ilmuwan muslim yang lain, yaitu Ibnu Miskawih atau yang populer disebut Al-Ghazin, seorang ilmuwan dalam bidang filsafat akhlak. Silahkan dibaca dulu ya, dari buku paket maupun buku yang lain. Selamat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.